Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Fajar Riza Ulhaq MA, melakukan kunjungan ke lahan pembangunan Muktamar Muhammadiyah ke-49. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan infrastruktur yang akan menjadi pusat pelaksanaan agenda besar Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam peninjauan itu, Dr. Fajar Riza Ulhaq didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agusani MAP, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyampaikan sambutan selamat datang sekaligus memaparkan progres pembangunan auditorium berkemajuan telah mencapai sekitar 35%. Sementara Sport Hall Walidah menunjukkan capaian progres sekitar 50% dan terus ditingkatkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Wamen, kami tentu merencanakan set plan yang ada di kampus kami ini. Tentu sesuai rencana, itu bisa kita lihat. Inilah set plan yang kita miliki. Jadi sekarang ini luas tanah kita itu 24, sekian hektar. Inilah lahannya lebih kurang posisinya Pak Wamen, 24,27 hektar. Dan kita berbatasan dengan kawasan industri. Jadi kawasan industri KIM 1 sampai KIM 4. Sementara pengembangan KIM ini selanjutnya akan pindah ke kawasan Semangke yang lebih luas lagi. Jadi kita berbatasan dengan kawasan KIM. Adapun set plan kita, inilah rencana pembangunan kita. Maka sesuai kepanjangan kita, dalam rangka pertama kita ada fokus pada membangun 2 gedung, yaitu auditorium dan juga sport hall. Nantinya tentu sudah kita sama lihat, inilah nanti yang akan menjadi auditorium, dan yang satu lagi itu sport hall Walidah untuk kegiatan Aisyah, sport hall untuk Muhammadiyah, dan sport hall Tegas. Dalam perkembangannya ada beberapa perubahan mungkin setelah ini. Kalau kita melihat itu tower ada 2, kami berencana mungkin tower ini akan kami robah setnya, karena sesuai dengan apa yang dilakukan sekarang ini, akselerasi di bidang pendidikan kedokteran menuntut kita juga harus membangun rumah sakit. Jadi mungkin kami nanti sedang minta izin kepada Pusat Muhammadiyah juga dalam rangka untuk itu harus membangun rumah sakit pendidikan. Maka nanti set plan ini mungkin tower itu akan berubah menjadi apa. Sementara lain itu ada di situ masjid, tapi masjid itu kita pindahkan nanti ke area bersebelahan antara auditorium dengan sport hall. Ini tentu kami sangat berterima kasih, bersyukur bahwasanya apa yang kami lakukan ini masih dalam hasil daripada tata kelola dan hasil usaha daripada Universitas Sumatera. Kita tidak menggunakan dana pihak ketiga sampai saat ini. Ini sesuai dengan tekad kita, karena nanti menggunakan pihak ketiga tentu dengan margin yang berat, itu akan mengganggu pertumbuhan universitas. Kita berharap nanti ke depan juga bagaimana nanti cara bertahap dari target ini dengan efisiensi kita gunakan, karena dilakukan sokelola Pak. Tidak ada perusahaan yang ikut. Jadi semuanya sokelola, kerjasama sokelola antara UMY dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Dr. Fajar Riza Ulhaq MA mengapresiasi pembangunan gedung Muktamar yang dinilainya berjalan sangat pesat dan terencana. Menurutnya, progres tersebut menunjukkan keseriusan serta komitmen kuat UMSU dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah dalam menyiapkan sarana terbaik. Ia juga menegaskan bahwa UMSU merupakan kampus yang unggul dan inovatif karena tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan berbagai ekosistem pendukung yang bermanfaat, termasuk pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan. Ia berharap kehadiran gedung Muktamar ini ke depan tidak hanya menjadi simbol fisik, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk menggaungkan dakwah Muhammadiyah di bidang pendidikan, melahirkan gagasan-gagasan berkemajuan, serta memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, salah satu DNA Muhammadiyah itu kan pendidikan dan kesehatan, pelayanan sosial ya. Dan Muhammadiyah ini kelebihannya bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Banyak perubahan yang itu menggulung organisasi keagamaan yang lain, termasuk lembaga pendidikan swasta yang lain. Tetapi Muhammadiyah itu masih tegak berdiri dan bahkan berkembang. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara. Kita punya namanya UMAM di Malaysia, kita punya Australian Muhammadiyah College di Melbourne, Australia. Bahkan mereka berkembang di negara-negara yang lain. Jadi kalau mau tema saya, ya itulah DNA-nya Muhammadiyah. Kenapa bisa bertahan cukup lama? Karena dia bisa mampu beradaptasi. Apa yang diyakini sebagai nilai-nilai iman itu bisa diterjemahkan dalam konteks sosial yang lebih luas dengan fondasi pengetahuan yang kuat. Dulu zamannya Buya Syafi'i Ma'arif, era itu beliau mencanangkan
Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu, gerakan peradaban. Karena kita sadar fondasi peradaban itu adalah pengetahuan, ilmu itu. Nah, Muhammadiyah itu salah satu kekuatannya adalah menghubungkan antara iman, ilmu, dan amal. Fisik yang kita lihat hari ini adalah bagian dari amal itu sendiri. Saya pikir ini ada tantangan besar hari ini dunia pendidikan. Orang bicara soal kecerdasan buatan, AI misalnya. Ini menjadi topik yang hangat dibicarakan, bagaimana pendidikan bisa tetap relevan pada konteks perkembangan kecerdasan buatan. Karena pendidikan kalau hanya berorientasi pada kecerdasan semata, kecerdasan kognitif misalnya, itu akan tergantikan oleh peran-perannya AI. Gitu. Nah, sebenarnya bagaimana universitas seperti UMSU ini bisa melepaskan diri? Salah satunya adalah menjadi kampus yang berdampak. Kalau di dalam ajarannya Muhammad itu kan maslahatul ammah, memberikan kemaslahatan. Bahkan salah satu fungsi agama kalau menurut rumusannya Masail Khoms Muhammadiyah itu adalah lisolihil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu memberikan kemaslahatan buat hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi selama kampus Muhammadiyah bisa memberikan dampak buat masyarakat, dia bisa tetap relevan dan menjawab. Nah, salah satu kuncinya adalah dia beradaptasi dalam perubahan. Indikator yang paling jelas, kampus ini unggul. Itu kan standar yang bisa kita terima. Yang kedua, ya kampus ini berkembang pesat karena dipercaya oleh jumlah mahasiswa yang lumayan besar. Artinya apa? Keberterimaan UMSU diterima luas oleh masyarakat. Jadi kalau saya melihat tadi, UMSU ini menjadi salah satu mercusuar kampus Muhammadiyah di Indonesia yang terkhusus itu di Sumatera menjadi salah satu yang unggul.